Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu Dewan Guru dan Bapak Kepala Sekolah telah sudi mengikuti atau menghadiri presentasi saya. Di sini Pak, saya akan menjelaskan tentang presentasi saya ini. Ini presentasi ini semuanya Pak dirancang anak dari anak mengeluhkan tentang lapangan yang setiap jam istirahat itu anak selalu banyak yang kalah dengan siswa yang terlebih dahulu memakai lapangan dengan untuk permainan sepak bola. Jadi anak itu banyak mengeluhkan itu, Pak. Nah, ini rancangan pembelajaran berbasis proyek tentang nanti permainan tradisional di sini yang akan saya bahas. Lanjut. Ya, di sini Pak, latar belakangnya peserta didik memerlukan permainan yang bisa mereka mainkan setiap harinya di sekolah. Di sekolah setiap jam istirahat berlangsung, tidak semua peserta didik dapat menggunakan lapangan untuk bermain. Dikarenakan masih didominasi oleh peserta didik yang lebih sering memainkan permainan sepak bola. Nah, sebagian besar peserta didik juga ingin melakukan permainan di lapangan ketika jam istirahat. Nah, di sini kan banyak siswa kita mengeluh Pak karena itu. Karena apa terutama itu dari kelas 3, 4 itu selalu kalah dengan anak-anak yang kelas tinggi 5 dan 6 tentang pemakaian lapangan. Di sekolah sendiri memiliki halaman yang cukup luas. Jadi sekolah kita kan punya halaman yang cukup luas, Pak. Ya, di situ kita akan memanfaatkan sebuah permainan-permainan tradisional di situ. Kegiatan permainan tradisional dalam hal ini kolaborasi antara proyek P5 dengan tema kearifan lokal dengan Mapel PJOK untuk kegiatan bersama dalam program Robani Aktif Moment untuk meningkatkan kualitas gerak melalui permainan tradisional. Peserta didik memiliki antusias bergerak yang cukup besar Pak di sini. Saya lihat itu setiap jam istirahat anak itu mempunyai aktivitas gerak yang sangat besar. Jadi untuk menuangkannya semua itu anak itu selalu mengeluhkan tentang Pak, saya tidak ada tempat untuk menuangkan itu Pak. Selalu kalah dengan kakak-kakak yang udah duluan pakai lapangan. Oke, next. Nah, tujuan program itu yang pertama, program ini bertujuan untuk mengenalkan permainan tradisional. Karena kita sudah terlalu banyak tidak mengenal tentang permainan tradisional, terutama anak-anak kita itu selalu dikasih tahu ini nak permainan tradisional, dia tidak mengerti apa itu permainan tradisional. Tahunya cuma main bola, main kasti. Itu yang mereka tahu. Program ini dapat menjadi media pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi murid. Melalui permainan tradisional, murid dapat belajar tentang kerjasama, strategi, dan sportivitas. Permainan ini juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan keterampilan motorik dan kognitif murid. Jadi permainan tradisional itu sebenarnya manfaatnya banyak. Oke, next. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di sini ada beberapa poin, Pak. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui kebermanfaatan melakukan aktivitas gerak melalui permainan tradisional. Peserta didik dapat melakukan latihan bersama menyusun strategi dengan tim di sekolahnya atau di kelasnya. Jadi di sini dari 2 poin ini, Pak, ini kita sudah mengajarkan anak itu ketika di sekolahan udah ada permainan tradisional, secara otomatis di rumah mereka akan ketagihan. Mereka akan membuat sebuah kelompok di rumahnya untuk melakukan aktivitas itu. Yaitu peserta didik mampu menyikapi ketika menang atau kalah dalam menghadapi pertandingan nantinya. Sudah itu peserta didik dapat mengembangkan keterampilan motorik melalui permainan tradisional. Nah, di sini kenapa saya tadi bilang ini memang hasil dari anak, Pak.
anak nanti peserta didik membuat poster tentang asal-usul permainan tradisional. Jadi mereka itu sudah duluan mencari bagaimana asal-usul permainan tradisional itu dari mana. Mereka sudah mencarinya. Peserta didik membuat poster tentang peraturan permainan tradisional. Pengenalan nilai-nilai sportivitas menjelaskan bahwa menang atau kalah adalah bagian dari proses belajar dan yang terpenting adalah usaha dan kerjasama tim. Nah, itu Pak yang terpenting dari program ini. Peserta didik melakukan permainan tradisional gobak sodor. Nah, di situ anak itu nanti kita perkenalkan tentang permainan tradisional gobak sodor. Nah, ini sifatnya bersifat kompetisi antar kelas, Pak, yang kita pakai nanti. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama itu adalah kegiatan ini dilakukan memanfaatkan waktu istirahat. Jadi waktu istirahat itu kita akan manfaatkan untuk anak itu selalu melakukan aktivitas. Sudah itu yang kedua, program ini dilakukan oleh kelas 4 sampai 6. Program dilaksanakan setiap hari Selasa sampai Kamis di jam istirahat pertama. Atau di jam istirahat. Di kita kan istirahatnya cuma 1 kali. Dalam hal ini guru PJOK berkolaborasi dengan wali kelas terkait pemahaman dalam memanfaatkan waktu istirahat di sekolah. Jadi nanti saya dan wali kelas itu akan bekerja sama untuk menjelaskan bagaimana memanfaatkan waktu istirahat itu dengan baik dan benar. Tidak hanya taunya bermain HP dan sejenisnya. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini ada beberapa poin. Yang poin pertama itu adalah kepala sekolah, guru, siswa, komite, lapangan, dan mading. Itu kapasitas yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu kepala sekolah. Kepala sekolah itu penanggung jawab sebagai aset politik. Penentu program dapat dukungan dan dapat dilaksanakan. Guru sebagai fasilitator program, pendamping program atau konsultan program, mengembangkan kapasitas kompetensi guru. Jadi di sini Pak perlu garis besar itu memang kita perlu yang namanya komunitas guru di sekolah kita, Pak. Setiap bulannya kita harus selalu adakan rapat atau diskusi tentang perkembangan anak. Siswa mengasah insting atau partisipasi program, melatih kemampuan, keterampilan, melatih kerjasama tim di situ. Komite itu mendukung, Pak. Kita perlu adanya komite untuk mendukung setiap program yang ada di sekolah. Lapangan ya sebagai sarana utama lapangan kita untuk kegiatan ini. Mading itu untuk kita menyampaikan informasi melalui mading. Nah, kita ini Pak belum ada yang namanya mading, makanya nanti anak akan saya suruh buat sedemikian rupa untuk madingnya. Next. Nah, ini kemungkinan tantangan. Ini ada 2, Pak. Yang pertama, tantangan yang mungkin terjadi itu pasti terjadi. Kemungkinan tantangan yang dihadapi adalah penggunaan lapangan yang bersamaan. Jadi, itu pasti anak itu akan selalu bentrok karena rebutan lapangan itu. Nah, itu solusi yang bisa dilakukan yaitu pembuatan jadwal pemakaian lapangan. Makanya tadi sudah dibuat jadwalnya setiap hari Senin sampai Kamis untuk kegiatan ini. Sudah itu kita sebagai guru atau wali kelas nanti memberikan motivasi, nasihat terhadap pentingnya menghargai orang lain. Nah, di sini kita permainan gobak sodor. Ya, Pak. Ini tentang sejarahnya, tentang sejarah gobak sodor. Gobak sodor itu berasal atau permainan gobak sodor itu bisa orang kenal dengan galah asin atau galasin. Jadi selain gobak sodor, nama lain gobak sodor itu galasin atau galah asin. Di Indonesia sudah
terkenal dari dulu sampai sekarang. Permainan asal Indonesia ini ya banyak dimainkan karena memiliki cara bermain dan manfaat yang bagus. Jadi permainan ini Pak berasal dari Yogyakarta. Asal usul permainan ini dari Yogyakarta. Itu dia dulunya dalam sejarah itu dimainkan oleh prajurit-prajurit dari keraton-keraton, untuk dia itu selalu aktif untuk bergerak untuk siap menjaga kedaulatan keraton mereka. Next. Nah, ini alat-alat yang perlu digunakan, yaitu cara bermain gobak sodor. Saya teman tanah lapang yang luas ya. Kita sudah ada tanah lapang yang luas untuk permainan ini. Sudah itu kita nanti membagi sebuah lapangan itu persegi panjang dibagi menjadi 6 bagian. Next, Bu. Setelah jadi silakan pilih teman. Nah, nanti anak kita suruh pilih teman. Nah, ini nanti bentuk lapangannya, Bu. Ini per garis panjang ini satu bisa lari ke sana dan ke sini, yang ini bisa cuman zonanya di sini saja ini. Tim yang pertama menjadi penjaga. Jadi ada 2 tim nanti Bu, ada yang penjaga, ada yang memainkan. Anggotanya bertugas untuk menjaga di masing-masing garis pembatas yang ada. Garis ini berbentuk vertikal. Setelah permainan berlangsung, para anggota harus bisa menjadi penghalang dari tim penyerang. Nah, itu. Next, Bu. Nah, sedangkan tim penyerang tugasnya melewati garis yang dijaga tadi. Agar bisa melewati garis yang terjaga itu, kita harus lincah. Nah, kita di sini poinnya melatih kelincahan juga yang pertama itu. Dan menghindari dengan sigap. Kita anak itu selain makanya itu kita itu melatih anak, motorik anak itu dari sini. Melatih kelincahan anak juga. Sudah itu anak dilatih untuk berpikir bagaimana caranya mengecoh supaya bisa lewat. Lanjut, Bu. Setiap tim menyerang dari garis awal dan melewati semua garis melintang. Jika ada pemain tim lawan menyentuh salah satu pemain penyerang, maka tim jagalah yang dinyatakan sebagai pemenang. Setelah itu antar tim bergiliran untuk menjadi penyerang dan penjaga. Seperti inilah seterusnya. Jadi setelah mereka itu jaga, mereka bisa mendapatkan lawannya. Tim yang jaga menang, sudah itu bergantian. Tetapi jika satu kotak terisi oleh 2 pemain atau lebih, maka tim penyeranglah yang kalah dan digantikan oleh tim penjaga. Ya, jadi satu kotak itu berisi 2 orang, itu langsung dinyatakan yang menang itu adalah tim penyerang. Sudah itu kita sudah selesai, Bu. Kita nggak terasa. Ini materi saya ya sudah selesai. Nah, ini tadi materi yang telah dirancang oleh siswa, yaitu melalui saya sebagai guru olahraga untuk menyampaikan kepada kepala sekolah dan dewan guru di sini untuk supaya bisa mendukung dan berpartisipasi untuk kegiatan ini. Karena ini bukan untuk mereka pribadi, tapi juga untuk kita, supaya kita juga melatih anak bahwasannya permainan tradisional itu ternyata lebih bermanfaat dibandingkan kalian itu anak bermain HP atau kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat yang lainnya. Nah, itu saja Pak yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan dari kata-kata saya itu datangnya dari setan, saya hanyalah sebagai korban. Jadi saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Kenal. Senang. Terus? Ngelatih refleks. Ngelatih kelincahan. Kecepatan. Intinya seru nggak permainan ini? Seru. Tenang. Terima kasih. Menurut saya sebagai siswa sangat antusias mengikuti permainan tradisional karena permainan tradisional tidak hanya untuk hiburan. Di dalamnya terdapat nilai kebersamaan. Saya sangat menyukai permainan gobak saudara. Selain itu, saya mendapatkan ilmu tentang kebugaran dan lain-lain. Terima kasih. Pendapat saya tentang permainan tradisional menurut saya itu sangat penting karena permainan tradisional itu sekarang itu jarang dilakukan. Nah, sehingga permainan tradisional itu menilai kebersamaan, kerjasama, ketepunan dan persaudaraan. Jadi anak-anak itu dalam permainan tradisional yang Pak Danu lakukan, gerobak saudara tadi itu mencakup semuanya. Ada gerak, motoriknya, dan macam-macamnya. Maka pendapat saya permainan tradisional itu sangat penting dilakukan. Terima kasih.